perkembangan merupakan pola dan perubahan yang mungkin terjadi pada seseorang manusia selama hidupnya. Jadi, perubahan itu terbagi menjadi 3, yaitu ada proses fisik, proses kognitif, proses sosial atau emosional. Nah, jadi proses fisik itu merupakan perubahan yang bersifat biologis individu, seperti sifat yang diwariskan dari orang tua, dan contoh lain seperti perubahan hormon selama masa pubertas dan menopause, dan contoh-contoh perubahan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada proses kognitif, yaitu merupakan perubahan yang terjadi dalam pikiran, kecerdasan, dan individu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti anak yang membayangkan dirinya itu adalah sebuah artis atau seseorang artis yang sedang memerankan dirinya sebagai pemain film. Yang ketiga ada proses sosial atau disebut dengan emosional, yang meliputi perubahan dalam hubungan individu dengan orang lain, seperti perubahan emosi dan kepribadian. Contohnya seperti perasaan senang yang sedang dialami seorang remaja yang sedang menghadiri acara kelulusannya di sekolah. Perkembangan prenatal. Jadi perkembangan prenatal ini merupakan periode awal dari perkembangan manusia, di mana terjadinya masuknya sperma ke dalam ovum seorang wanita sehingga terjadinya pembuahan yang menghasilkan zigot. Jadi masa perkembangan prenatal ini terbagi jadi 3. Yang pertama ada masa germinal. Masa germinal ini ditandai dari usia kandungan 1 minggu sampai 2 minggu umur kehamilan. Jadi sel telur yang telah dibuahi itu yang disebut dengan zigot merupakan sel tunggal dengan 23 kromosom dari sang ayah dan 23 kromosom dari sang ibu, yang mana kromosom tersebut membawa informasi-informasi seperti bentuk fisik, warna kulit, warna rambut, dan warna mata, juga sifat-sifat menurun lainnya, juga membawa DNA dan protein. Nah, setelah 1 minggu banyak terjadi pembelahan sel, terdiri atas 100 sampai 150 ribu sel yang menempel pada dinding rahim. Yang kedua ini disebut dengan masa embrionik, yang berkisar dari umur kandungan minggu ke-3 sampai minggu ke-8 kehamilan. Pada periode ini perkembangan sel meningkat tajam. Pada periode ini juga otot-otot mulai bergerak untuk pertama kalinya. Pada periode ini perkembangan sel meningkat tajam. 6 bulan setelah terjadinya konsepsi, mata dan kelopak mata mulai terbentuk dengan sempurna. Pada periode ini juga rambut-rambut tipis mulai tumbuh pada janin, refleks menendang, menggenggam maupun muncul pernafasan. Dimulai dari usia kandungan 7 sampai 9 bulan dalam kandungan, janin lebih panjang dan lebih berat, dan beberapa organ mulai berfungsi. Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, maupun keterampilan motorik. Pada perkembangan fisik pada kanak-kanak, ada yang namanya refleks. Refleks itu adalah gerakan yang dilakukan tanpa sadar atau secara spontan. Bentuk refleks yang terjadi pada anak-anak yaitu salah satunya menggenggam tangan atau jari apabila kita mendekatkan jari kita kepada anak tersebut, maka dia akan otomatis menggenggam tangan kita. Kemudian apabila kita memasukkan anak ke dalam kolam renang yang ada airnya, maka anak tersebut refleks akan menahan nafasnya untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya apabila mereka mendengar suara-suara yang keras, maka refleks mereka yaitu menangis. Ada beberapa refleks yang tetap ada sepanjang hidupnya, contohnya seperti batuk, mengedip, dan menguap. Dan ada beberapa juga refleks selain dari itu seperti menyentuh dan menggenggam tangan apabila ada barang-barang yang berada di sekitar mereka. Refleks tersebut akan berlangsung selama beberapa bulan setelah kelahiran. Perkembangan fisik pada anak juga bisa ditandai dengan keterampilan motorik dan persepsi. Dibandingkan dengan anggota tubuh yang lainnya, kepala bayi merupakan bagian anggota tubuh yang paling besar dan sulit dikendalikan. Nah, ketika bayi masuk usia 12 bulan ataupun 1 tahun, bayi sudah mulai mampu untuk duduk tegak, berdiri, memanjat, atau ada beberapa bayi yang sudah mampu untuk berjalan. Nah, ketika bayi memasuki usia 2 tahun, perkembangannya itu justru melambat. Tapi, perkembangan yang dialami ketika dia berusia 1 tahun ataupun 12 bulan, itu justru berkembang dengan baik. Contohnya, ketika bayi berusia 1 tahun, mungkin ada beberapa bayi yang sudah mampu berjalan, tapi ketika dia dihadapkan dengan tanjakan ataupun turunan, maka bayi mudah kehilangan keseimbangannya hingga jatuh. Nah, kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan anak-anak melalui panca inderanya, itu juga cara bayi untuk bisa mendapatkan informasi. Itulah kenapa alasannya bayi yang berusia 2 tahun itu sering sekali ketika temuin barang, dia akan cenderung ambil barang dan masukin ke mulutnya. Itu adalah salah satu cara dia untuk mengetahui informasi, untuk mengetahui tekstur dari benda tersebut seperti apa. Jadi semakin banyak tindakan yang dilakukan oleh bayi, maka semakin banyak pula benda-benda dan orang-orang di lingkungan sekitarnya yang ia tahu. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merujuk pada bagaimana pikiran, kecerdasan, dan proses bahasa mengalami perubahan seiring kematangan seseorang. Dalam pandangan Piaget, anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka dengan menggunakan skema untuk menjelaskan hal-hal yang mereka alami. Perkembangan
Perkembangan kognitif terbagi menjadi dua, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika individu memasukkan informasi yang baru ke dalam pengetahuan yang diketahui sebelumnya. Selanjutnya yaitu akomodasi. Akomodasi terjadi ketika individu menyesuaikan skema mereka dengan informasi yang baru. Ada 6 tahap perkembangan kognitif, yaitu 1. Tahap sensorik motorik. Tahap ini berlangsung sejak kelahiran hingga 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahaman atas dunianya dengan menyelaraskan pengalaman sensori dan motoriknya. Selanjutnya kita masuk pada tahapan praoperasional, di mana tahap praoperasional ini merupakan tahapan kedua daripada teori perkembangan kognitif oleh Piaget. Dan Piaget sendiri adalah salah satu tokoh yang mempelopori perkembangan kognitif. Di tahap ini, tahap praoperasional ini juga sering disebut dengan preoperational stage, di mana tahapan ini terjadi ketika usia 2 hingga 7 tahun. Pikiran pada tahap praoperasional ini lebih simbolis dibandingkan dengan pikiran. Nah, poin yang kedua adalah tahapan konkret operasional oleh Piaget. Nah, pada tahapan ini, tahap sensori motorik di usia taman kanak-kanak atau yang lebih sering kita sebut dengan TK, anak-anak akan mulai menggunakan kata-kata, gambar-gambar, atau lukisan untuk mewakili dunianya. Yang ketiga adalah tahapan konkret operasional oleh Piaget, di mana pada tahapan ini muncul kira-kira pada usia 7 hingga 11 tahun. Pemikiran konkret operasional melibatkan penggunaan operasi dan menggantikan penalaran intuitif dengan penalaran logis pada situasi yang konkret, di mana asimilasi yang dapat diartikan sebagai suatu pencampuran pembauran. Nah, asimilasi ini terjadi ketika individu memasukkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan demikian, seseorang mengasimilasi lingkungan mereka ke dalam sebuah skema. Ambil satu contoh, sebuah skema dalam pikiran anak-anak yang mungkin menyediakan informasi bahwa sejumlah benda dapat diangkat. Nah, pertama kali sang anak menyadari bahwa ia dapat mengangkat satu set anak kunci. Ia akan mengasimilasi kategori tersebut, kunci, ke dalam skema bahwa kunci itu dapat diangkat. Sosial emosional pada masa kanak-kanak. Ada 4 tahapan sosial emosional pada masa kanak-kanak. Yang pertama, trust and distrust, di mana tahapan ini terjadi pada usia 1,5 tahun pertama. Terus terbangun ketika kebutuhan pertama bagi bayi seperti kenyamanan, makanan, dan keamanan terpenuhi. Bila kebutuhan bayi tidak cepat ditanggapi oleh pengasuh yang tangkap dan peka, maka hasilnya adalah terciptanya mistrust. Terus merupakan titik awal yang menjadikan seseorang memiliki harapan apakah dunia ini merupakan tempat yang nyaman untuk ditinggali atau tidak. Yang kedua ada autonomy versus shame and debut. Tahapan ini kurang lebih antara usia 1,5 tahun hingga 3 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak akan membangun kemandirian diri dan otonomi ataupun perasaan negatif, malu, dan ragu. Dalam mencari otonomi, mereka cenderung membangun rasa kemandirian yang kuat. Selanjutnya ada initiative versus will dan industri versus inferiorities. Initiative versus will muncul kurang lebih antara usia 3-5 tahun, yaitu di usia taman kanak-kanak. Pada tahun ini, dunia sosial anak-anak semakin luas ketika diminta untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Maka mereka bisa memunculkan inisiatif ketika mereka dibiarkan untuk tidak bertanggung jawab serta merasa cemas. Mereka dapat membangun terlalu banyak will atau kesalahan. Erikson berpendapat bahwa anak kecil sangat tangguh. Menurutnya, rasa pencapaian sesuatu akan dengan cepat mengatasi perbanyakan bersalah. Adapun industri versus inferiorities muncul kurang lebih dari pada usia 6 tahun hingga masa puber. Anak-anak dapat mencapai industri dengan menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektual. Ketika mereka gagal menguasai hal tersebut, maka mereka inferior atau rendah. Pada masa akhir kanak-kanak, mereka akan siap untuk mengalihkan energi mereka untuk mempelajari kemampuan akademik. Bila tidak, mereka akan membangun rasa tidak mampu dan tidak produktif.